A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Palasari. Di sini saya Eka Maslianti selaku calon guru penggerak angkatan 10 akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dan puji syukur tetap kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta bisa melaksanakan acara ini dengan keadaan yang sangat bahagia, dan juga semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengawas Bina SD Negeri Palasari, kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Palasari, serta rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, kita tes itu dulu ya Bu ya. Tes untuk, nggak tahu untuk mata ini ya, nggak tahu untuk tes apa gitu ya namanya, pikiran kita. Saya mau nanya semuanya deh, warna apa? Biru. Ungu. Ini untuk tes ketajaman mata, tes untuk berpikir ya. Nah, jadi di sini kelihatan yang nggak konsen siapa? Ini tes untuk konsentrasi. Selanjutnya Pak. Ini ini warna Biru. warna loh. Iya, selanjutnya Merah. iya. Berarti sebagian ada yang masih konsen, ada yang nggak tahu karena jam makan siang, barangkali ya nggak tahu nih kenapa. Aduh, alhamdulillah kebetulan Bapak pengawas kita ini sudah menjadi PPS, sekalian aja ya Pak ya, menjadi pendamping saya gitu di sini, dan nanti kita refleksikan bersama-sama. Selanjutnya Pak Bayu. Nah, di sini kita langsung menginjak ke acara berhubung waktu ya yang sangat cepat. Di sini karena ini judulnya diseminasi budaya positif. Nah, kita pasti bertanya-tanya. Sebetulnya sih nggak usah ditanyakan ini ya. Apa itu budaya positif? Karena apa? Hal ini adalah sudah sering kita lakukan sehari-hari, setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di lingkungan kita. Semuanya kita berbudaya positif. Hanya saja kalau melihat dari segi pengertian secara harfiah, kalau jabarkan memang sangat panjang begitu ya. Ada juga tokohnya begitu ya. Tapi yang harus kita pahami di sini, berbudaya positif itu dari diri kita sendiri, dari pikiran kita, dari hati kita. Karena apa? Dengan berbudaya positif adalah menuju tujuan juga yang pasti positif ya. Jadi faedahnya pasti positif. Bagaimana untuk mengaplikasikannya? Otomatis karena kita seorang guru, mengaplikasikannya pasti kepada murid. Dengan apa? Misalnya dengan kerjasama, dengan disiplin, dengan semangat, dengan rajin. Kebetulan Bapak ini adalah dokumentasi kami selama melaksanakan budaya positif di SD Negeri Palasari. Bahkan tidak hanya itu, budaya positif itu juga kan tidak terus menerus kita tujukan kepada anak, tapi kepada diri kita sendiri. Kumaha budaya positif untuk diri kita begitu ya. Dan yang paling gampang yang paling susah itu budaya positif berbicara gitu ya Pak ya. Kadang kan enak Pak kalau udah ngomongin orang ya, ngegosip, ngerumpi gitu ya. Apalagi kita guru, malu dong ya kalau kita harus terus-menerus
Datang si A ngomongkeun si B, datang si B ngomongkeun si C, itu kan udah negatif vibes-nya. Jadi sedangkan di sekolah yang harus ditanamkan adalah budaya positifnya, ya. Terlebih lagi guru ke anak, jangan sampai membicarakan guru di depan anak. Komodi anu bututna ari nu saena mah wios ya Pak. Nah itu berbudaya positif itu juga tujuannya adalah untuk nama baik teman kita, nama baik sekolah kita tidak tercoreng di mata orang lain. Itu budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah. Mungkin itu pengertian atau pendapat dari saya ya Pak ya secara pribadi. Nah kemudian ke anak kita sudah terapkan pagi-pagi sudah pasti baris. Sudah baris misalkan pada saat ekstrakurikuler dengan semangat pramuka. Kemudian kerjasama dengan kelompok di kelas. Kemudian apalagi setiap hari Jumat mengadakan Jumat bersih dan Jumat berkah. Itu barangkali budaya positif yang sudah tertanam di SD Negeri Palasari. Nah sekarang konsep utama dari modul budaya positif. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, ada juga disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian juga segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan selanjutnya yang tadi ya segitiga restitusi sudah dibacakan. Selanjutnya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah perubahan paradigma belajar baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma belajar baru ini otomatis kita biasanya melakukan asesmen ya Pak ya, setiap kita kenaikan kelas kan asesmen dulu itu terhadap murid, mana murid yang kira-kira, apalagi di sini ya Pak ya, banyak sekali murid-murid yang kita di kelas 5 aja Pak masih kena pabelit gitu ya untuk membaca, menulis dan berhitung itu otomatis sebelum kita melakukan pembelajaran di awal semester itu atau di awal tahun itu kita melakukan asesmen untuk merubah paradigma belajar yang baru, begitu ya Pak ya. Kemudian disiplin positif. Nah, kata disiplin sudah pasti sangat sering kita dengar. Ada anak terlambat, kamu malah tidak disiplin. Nah, begitu ya. Nah, sebelum saya menginjak ke disiplin positif ini, saya ingin tahu, ingin menambah ilmu pemaparan tentang disiplin positif kepada Bapak pengawas. Silahkan Bapak, kita paparkan, kita dengarkan dulu ya. Disiplin itu apa sih? Gitu. Silahkan Bapak. Ya kan tentang disiplin positif. Iya. Masih secara pribadi aja ya. Disiplin itu adalah ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Iya, betul. Disiplin positif berarti melakukan segala kegiatan sesuai dengan peraturan dan berdampak positif terhadap perkembangan karakter anak-anak. Kita di sekolah berusaha membangun karakter anak-anak sesuai dengan harapan, dan ini tujuannya untuk membangun karakter profil pelajar Pancasila. Nah, itu arahannya. Saya mungkin Bu. Oh, terima kasih Bapak. Ya. Kan kita kasih aplaus dulu Bapak. Iya, itu pemaparan disiplin positif, dan kita di sini membudayakan disiplin positif itu seperti apa. Nah, otomatis kalau membudayakan disiplin positif, perkataannya pun harus positif ya. Nah, nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian di sini disiplin positif itu adalah sesuai dengan visi pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu dengan visi misinya mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
Ini merupakan visi pendidikan Indonesia, visi yang kayak di nates, mangganya di tadi di Tiron ya. Selanjutnya Pak Bayu. Nah kemudian nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan itu otomatis banyak di sini tertuang, tidak perlu saya sebutkan misalkan apa-apa saja, karena saya juga sudah pasti ya mempercayai Bapak dan Ibu sudah sangat tahu tentang nilai-nilai kebajikan ini. Seperti kebersihan sudah pasti kita lakukan setiap hari, kemudian kejujuran ya. Sebetulnya Ibu ini nilai-nilai kebajikan kita ini sudah kok kita lakukan ya setiap hari. Pada nilai kejujuran aja, kejujuran di sini kan suka ada anak ya yang seperti itulah, ada yang klepto, ada yang suka ngambil penghapus temannya misalkan ataupun mengambil pensil temannya, lalu kita panggil, kita berikan juga, kamu sudah berlaku tidak jujur. Kita memberikan nasihat, memberikan solusi untuk anak itu kita sudah menanamkan kejujuran. Peda merenang tidak dicantumkan saja atau tidak dipatenkan saja di dalam sebuah kertas, padahal itu sudah kita lakukan setiap hari ya. Kemudian ini keteraturan juga sudah kita lakukan setiap hari. Apa? Misalkan anak datang pagi-pagi ke sekolah itu kan sudah keteraturan. Anak melaksanakan tugas sudah keteraturan. Kemudian di sini ketegasan. Nah, kadang Bapak saya luruskan ya, ketegasan dengan galak itu beda-beda tipis Pak. Apalagi untuk saya yang bawel, saya tegas-tegas saeutik disebutnya galak, cenanya. Saya bawel-bawel saeutik galak gitu ya. Padahal di sini kan guru juga memerlukan ketegasan ya Pak ya. Nah, hanya saja suka salah mengartikan. Kemudian ada lagi sudah jelas bersyukur, tanggung jawab, rasa hormat dan belas kasih. Ini adalah nilai-nilai kebajikan positif yang harus tertanam terus-menerus di dalam aktivitas kita di sekolah. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia otomatis untuk menciptakan kedisiplinan untuk siswa ataupun untuk kita ya. Ini ada motivasi eksternal, ada juga ini motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal untuk apa? Disiplin dengan adanya motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang gini, saya Pak datang terlambat misalkan, Bapak kepala sekolah udah duluan, itu sebetulnya saya nggak nyaman. Otomatis saya ada motivasi eksternal, berarti dari luar motivasi itu ya. Aduh, saya harus datang cepat-cepat nih, takut keduluan sama Pak KS. Itu kan motivasi juga, ya itu motivasi eksternal, berarti dari luar. Kemudian kalau untuk anak ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pernah juga di sini Pak KS memberikan ide untuk anak yang rajin sekolah diberikan piala malah Pak ya. Nah, itu juga merupakan motivasi eksternal. Pasti anak-anak juga kalau udah ada temannya yang udah mendapatkan reward, mereka pasti lebih rajin. Itu motivasi eksternal ya. Kemudian, nah yang paling sulit ini untuk menghargai diri sendiri. Motivasi dari dalam diri kita. Susah enggak? Saya susah ya Pak ya. Kadang untuk menghargai diri sendiri aja, saya tidak mau datang terlambat, saya ingin nyaman, itu sangat susah saya ciptakan di dalam diri saya sendiri. Mudah-mudahan bisa ya Pak ya ke depannya dan juga untuk teman-teman, mudahan kita bisa menghargai diri sendiri dengan cara menumbuhkan budaya positif. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kenapa gagal? Misalkan kita lihat deh hukuman. Hukuman itu kan sesuatu yang dipaksakan dan menyakitkan, begitu ya. Kita sudah tahulah banyak-banyak kasus, tidak hanya kasus di pendidikan saja. Kalau banyak kasus otomatis orang kalau misalkan sudah terlihat jelas kesalahannya lalu dihukum. Hukuman itu kan menyakitkan. Sekarang kita lihat ada hukuman, ada penghargaan ya. Kalau hukuman sudah pasti menyakitkan, misalkan anak disuruh berlari, anak disuruh push up dan sebagainya. Itu hukuman. Kemudian hukuman juga apa? Sangat tidak nyaman. Ini adalah bentuk dari disiplin positif yang diterapkan. Kemudian ada konsepnya ya, konsep disiplin dengan identitas gagalnya.
Kemudian hukuman sifatnya apa? Memaksa. Kemudian apalagi bentuk dampak dari hukuman itu? Murid menyembunyikan kesalahannya. Misalkan dia terlambat karena jajan, tapi jajanannya cepat-cepat dipicen. Enggak bu, aku enggak jajan, aku cuma dari sana aja. Itu kan dia berbohong ya, dengan menyembunyikan kesalahan. Sekarang apalagi? Murid merasa rendah diri, komodi lamun di push up di depan kelas, di depan teman-temannya, itu akan membuat mereka merasa rendah diri. Kemudian ada lagi penghargaan. Ini juga kadang suka ada statement dihukum dengan penghargaan ya Pak ya. Memberikan penghargaan apa? Tidak akan efektif. Kemudian merusak hubungan atau iri. Nah iri juga begitu. Ada penghargaan ini tidak hanya kalau reward diberikan kepada seorang anak itu tidak hanya berdampak positif, tapi ada dampak negatifnya juga. Seperti yang kemarin ya Bu Sri, ini merusak hubungan karena apa? Karena ada seorang murid, ini kenyataannya Pak, seorang murid dia terus menerus diberikan reward, dia terus menerus ranking 1, akhirnya apa? Timbul iri dan ada fitnah juga. Si eta mah ranking 1 teh nyogok ka Bu Eka. Nah, itu kan iri ya, itu kata-kata iri. Kemudian mematikan kreativitas juga karena apa? Saya mah ada geninganan, nggak melakukan apa-apa juga saya udah ranking 1 kok. Nah itu juga kadang kita terlalu banyak memberikan penghargaan, dampaknya juga akan buruk. Nah di sini menghukum dengan sistem ranking, makanya sekarang ternyata di Sasipor sudah tidak boleh begitu ya ada ranking, karena ranking itu ternyata hukuman juga untuk dia ya. Kemudian apa? Merampas hak untuk menghargai dirinya. Karena dia terlena begitu ya dengan penghargaan yang dia terima, ya sudah begitu, kadang sudah tidak ada usaha lagi, sudah pasti kok yang juara aku. Nah itu kadang memang sudah tertanam seperti itu kalau anak-anak terus-menerus diberikan penghargaan. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin identitas dengan yang sukses. Tadi yang gagal, kemudian yang sukses. Karena apa? Kalau memberikan hukuman dan penghargaan justru itu adalah memberikan identitas yang gagal terhadap anak-anak. Jadi ada baiknya juga jangan terlalu banyak memberikan reward begitu ya. Karena ternyata apa? Dampaknya kan itu di sekelilingnya jadi iri, menimbulkan fitnah dan sebagainya. Kemudian di sini ada disiplin dengan identitas yang sukses. Di sini ada konsekuensi, ada restitusi ya. Kalau konsekuensi penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring, ada stimulus respon, murid menghargai peraturan, ada juga kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kalau konsekuensi biasanya begini, anak memecahkan gelas ya. Nah kemudian kita kan sudah pasti tidak memberikan hukuman, tapi ada konsekuensi untuk dia. Gimana caranya? Ganti gelas yang pecah tersebut. Tapi tidak akan ada pelajaran apa-apa untuk anak. Memang itu masalah beres sampai di situ. Tapi apa? Perlu monitoring juga untuk kita. Kalau anak itu lewat lagi, bebes deui moal gelas eta. Karena apa? Dia mah sembrono. Kan kita perlu memberikan monitoring untuk anak tersebut. Kemudian apa? Penguatannya jangka pendek ya. Kalau untuk kita memberikan konsekuensi. Buat deui kayak membeskeun deui begitu ya, seperti itu kalau untuk konsekuensi. Kemudian di sini ada restitusi. Kalau restitusi itu ada 3 tahapan yang harus diselesaikan secara restitusi. Yang pertama di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau penyelesaian masalah itu dengan segitiga restitusi seperti ini, 1 kita memberikan menstabilkan identitasnya dulu. Jadi begini, kenapa kamu melakukan itu? Oh ternyata dia punya alasan. Oh kita bisa memberikan begini, kalau ibu ada di posisi kamu, ibu pun pasti melakukan hal yang sama. Itu kan menstabilkan identitas dia. Jadi seolah-olah tidak hanya dia yang salah, kita juga pernah kok melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian di sini fokus pada pemecahan masalahnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kamu tahu tidak kalau melakukan kesalahan itu akan berdampak buruk untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah itu anak disadarkan dulu. Setelah disadarkan, diberikan solusi dengan cara sekarang apa yang kamu langgar dari kesalahan tersebut.
kasih tahu dulu apa sih pelanggaran dia ya. Nah seperti itu. Kemudian ada teori kontrol untuk dirinya, untuk diri sendiri dan memegang kendali. Kemudian murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sebetulnya ya Bu, kalau dilihat dari materi ini kelihatannya gampangnya Aina Cakma, tapi ternyata prakteknya kita yang sulit. Kadang dari diri kita sendiri gini kadang suka keluar kata-kata budak teh dateng ngawaro dah. Nah itu ya Bu ya. Dan kita kan manusia biasa ya Bu ya, ini kan hanya sebuah teori dari para ahli supaya kita para guru menanamkan budaya positif itu secara berkelanjutan. Dan apa untuk berkelanjutan itu? Harus sabar juga ya Bu ya, dan sabar itu susah. Kemudian di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kalau hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan, sedangkan konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri secara logis. Kemudian adapun restitusi dilakukan untuk memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihan. Memang di sini kalau hukuman digunakan untuk keadilan, ini kan kalau keadilan sifatnya kadang-kadang subjektif juga ya. Kadang ada juga anak yang merasa guru teh menghukumnya tidak adil. Dia yang salah kok aku yang dihukum. Kadang anak juga merasa dia udah jelas salah tapi dia merasa tidak bersalah. Misalkan ya, banyak seperti kasus seperti itu dan kalau kita bahas otomatis akan sangat panjang ya Pak ya. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut teori Gosen ya tahun 2004. Kemudian ciri-cirinya apa saja? Ada di sini ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan namun memperbaiki ya. Kalau menebus kesalahan biasanya dengan hukuman yang tadi biasanya memaksa, dan memaksa itu pasti merugikan siswa ya, mau tidak mau gitu harus dikerjakan. Tetapi dengan memperbaiki ya, diperbaiki kayak ada paralon lah, anu potong dilem diperbaiki. Nah mungkin harus seperti itu dan berfungsi kembali. Kemudian ini ada tawaran bukan paksaan kepada siswa. Kemudian menuntun bukan melihat ke dalam diri. Menuntun itu artinya tidak hanya seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya dia yang salah, bahkan kita pun melakukan kesalahan. Kemudian di dalam diri anak juga harus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus untuk mencarikan solusinya. Jadi di sini kalau ada masalah itu bukan ditimpa lagi, kamu masalah. Jadi di sini kita harus mencari solusi, dan kadang mencari solusi itu sangat sulit ya. Namun tidak harus kita berputus asa selama kita masih bisa bersama-sama mencari solusi pun bersama-sama. Nah di sini ada perbedaannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau hukuman memaksa, kalau konsekuensi bersifatnya sementara, kadang-kadang anak melakukan lagi. Kalau hukuman memang bersifat jerat tapi nyeri gitu ya, menyakitkan. Kemudian kalau restitusi itu memberikan solusi yang terbaik dengan menstabilkan identitas murid. Nah ini simbolnya segitiga restitusi. Yang pertama-tama kita menstabilkan identitas dulu. Sesudah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan teh, kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Kemudian ada juga validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu peraturan kelas mana yang sudah kalian langgar, keyakinan kelas mana yang sudah kalian langgar, seperti itu. Kemudian selanjutnya loading. Nah, di sini ada sedikit video untuk kita tonton dulu sebelum kita selanjutnya ke ada game. Silakan ditonton dulu sebentar.
Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru Head. Ya, itu tadi salah satu contoh mengenai penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Selanjutnya Pak Bayu. Nah, kita udah itu ya. Sekarang kita ada games ya. Ini kan reward ya. Di sini saya mempunyai beberapa makanan, tapi untuk gamesnya saya lupa itu ada berapa pertanyaan ya. Jadi untuk pesertanya kita kocok dulu dari sini. Untuk menjawabnya nanti tinggal touchscreen, gaya ya. Sentuh aja layarnya, sentuh saja jawabannya. Coba Pak Bayu kita memilih dulu siapa peserta ini ya. Nah, siapa peserta yang akan maju? Spin. Siapa nih? Di skip dulu. Nah, pertanyaannya ke sini. Selanjutnya ke sini ya. Iya. Nah, sebentar. Mengapa pengawas Kak Payun? Kak Payun Bapak. Siapa salah? Percantum ya. Maka Bapak. Start dulu Pak Bayu. Oh, boleh? Bisa dari sana? Bisa Pak. Start. Nah, mangga Bapak memarahi siswa dan menyuruhnya lari keliling lapangan. Apa? Restitusi hukuman? Betul. Mangga. Kesini. Sekarang memilih lagi. Memilih lagi. Pak Bayu pilih dulu. Ayo.
Cici. Ya. Ya, yang nomor 2. Ya. Bukan, yang kedua, silakan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi. Benar atau salah? Mangga dipilih, Bu. Bukan, mangga. Salah. Ya. Dipilih lagi Pak Bayu. Jangan sulit ya. Bu Sri, ayo Bu Sri. Bu Sri. Ya. Tiga Pak Bayu. Nah, konsekuensi. Buat tidak nyaman untuk sementara. Konsekuensi tidak sepakati bersama pelanggaran. Kasih tuh. Berarti kita nyimak ya tadi yang salah nanti kita ulang lagi ya. Nggak tahu orang yang mana. Oke, speed dulu. Bu Peri. Nomor 4 Pak Bayu ya. Apa nih konsekuensi hukuman restitusi? Satu lagi. Jangan. Sekali lagi. Ya sobat menyimaknya. So, jadi lollipopnya. 2 kayaknya banyak. Nomor 5. Ayo pada saat siswa enggak? Kenapa? Soalnya cenah bibir. Yang barusan restitusi. Aduh. Ya ke materi dulu. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Guru itu sebetulnya banyak banget ya, tidak hanya sebagai orang tua, sebagai teman dan banyak hal lainnya lagi. Tapi di sini ada dari Diana Gozen. Di sini ada 5 posisi kontrol guru itu. 1 sebagai penghukum. Ayo we mau nanya naon budak teh geus dihukum gitu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu kumaha sih ya teh kieu jeung kieu we hayo. Nah, seperti itu barangkali ya mun dina bahasa Sunda nama. Kemudian guru juga bisa memposisikan dirinya sebagai teman. Kalau sebagai teman di sini guru akan berbicara dengan nada ramah, lemah lembut, cenderung bersinar gurau dan sebagainya. Kemudian sebagai pemantau, dipantau terus si budak itu kunaon ya gitu ya. Seperti itu mungkin kalau untuk tipe-tipe pemantau, dan di sini sebagai posisi manajer. Posisi manajer ini adalah membuat murid bisa merefleksikan tindakannya, bertanya kepadanya untuk belajar dari kesalahan dan mencari solusi terhadap masalahnya. Kemudian kalau di sini posisi pemantau, jadi kita bisa tahu kita teh ada di posisi yang mana sih gitu ya. Ada pemantau. Kalau pemantau mengandalkan atau membuat data perhitungan. Kamu udah 5 kali loh terlambat. Nah seperti itu posisi pemantau. Ada juga kalau sebagai teman, kita tahulah kalau posisi sebagai teman seperti apa. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Terus kesalahan anu kamari dibahas deui. Nah ada juga tipe penghukum seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau penghukum itu dikit-dikit dihukum gitu ya, dikit-dikit dihukum. Selanjutnya. Kemudian, nah di sini ada video. Silahkan coba ibu-ibu
Dan bapak-bapak dipahami dulu videonya. 5 posisi kontrol. Silakan disimak ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis. Beda-beda Saya tipenya. membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. posisi manajer adalah posisi Ya, terima kasih atas tadi udah disimak ya baik-baik dan mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi. Ya, sebelum menginjak ke keyakinan kelas, tadi ya, yang tadi dulu Pak Bayu. Nah, tadi kan ada beberapa posisi guru ya, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan ada di posisi manajer. Dan dari video tadi, sebaiknya kita sebagai guru ada di posisi yang mana? Ya, coba musik ke depan musik. Ya, ayo dong. Posisi. Ya, posisi apa? Di sini, mangga. Kalau menurut saya itu yang konsekuensi yang terakhir, yang menurut saya mengenakan itu yang terakhir. Apa? Ini. Bukan. Oh ya, sebagai manajer. Jadi si guru itu tetap mengingatkan anak untuk bagaimana caranya tidak mengulangi kesalahannya lagi dengan mengingatkan. Tidak juga menggunakan hukuman yang di video awal itu, karena menurut saya hukuman itu sangat menjudge sekali ya, menjudge sekali. Jadi rasanya kalau hukuman itu jadi merasa tertampar anak itu ketika apalagi di depan umum, ketika hukuman itu terjadi. Terus ketika menjadi sebagai teman, memang enak juga menjadi sebagai teman. Intonasi nadanya tidak tinggi, tidak membentak-bentak seperti itu juga tidak usah. Terus juga membuat rasa bersalah. Jangan membuat si anak itu merasa bersalah, guys, kasihangan. Merasa ya saya banyak mungkin kesalahannya, tapi juga terus sebagai pemantau tahu mengingatkan apa tadi kesalahannya, ketika kesiangannya karena apa, seperti itu mungkin. Ya. Jadi posisi yang tepat apa? Manajer. Oh, manajer. Ternyata Ibu Sri menyimak ya, betul. Dan itu nanti juga Ibu Sri ada di modul ini. Dan kebetulan memang bukan yang disuruh oleh BPGP atau ilmuwan,
hanya saja kita memposisikannya, dan kebanyakannya kita sebagai guru seharusnya memang ada di posisi manajer ya. Memanage itu kan banyak ya, memanage emosi, memanage kemudian kesalahan anak juga ya. Jadi tidak juga di posisi pembuat rasa bersalah dan apalagi penghukum. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas ya. Kalau biasanya di kita kan peraturan ya, peraturan kelas. Kalau peraturan kelas memang agak berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya ada kata-kata dilarang, tidak boleh, begitu ya Pak ya. Barangkali kalau peraturan kelas itu sifatnya ada kata-kata negatifnya. Sedangkan kalau untuk keyakinan kelas, kata-kata negatifnya itu dihilangkan. Misalkan tidak boleh datang terlambat. Jadi apa kata positifnya? Harus datang tepat waktu. Keyakinan kelasnya apa? Disiplin. Nah, ke situ ya. Kemudian misalnya kalau dalam peraturan kelas biasanya ada kata-kata dilarang membuang sampah. Dilarangnya itu dihilangkan, berubah menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Jagalah kebersihan. Itu ya. Jadi kita seharusnya menghilangkan kata-kata ke anak itu tidak boleh, jangan, dilarang, itu harus hilang sebetulnya. Ini sebetulnya kalau saya dengar ya, ada beberapa tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu, dan pernah disosialisasikan juga oleh praktisi pendidikan kita, almarhum Profesor siapa ya, saya hampir lupa, oleh praktisi saya lupa, memang ada praktisi pendidikan dan juga praktisi anak. Kalau praktisi anaknya ingat Kak Seto. Nah itu jadi anak itu tidak boleh mendengar, tidak boleh, jangan, itu tuh nggak boleh sebetulnya. Jadi kalau misalkan ya kayak anaknya lari misalkan ya, jangan lari-lari, nggak begitu. Jadi begini, larinya pelan-pelan. Nah gitu ya, lari-lari kecil atau bisa seperti itu. Jadi jangan dan tidak bolehnya dihilangkan gitu ya. Jadi kalau ada jangan, jadi menakuti, itu menakuti anak begitu. Itu ya. Itu adalah keyakinan kelas. Sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelasnya? Lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan yang universal, jadi umum ya. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif. Bentuk yang positif itu adalah kata-katanya yang positif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat seperti tadi ya. Tidak boleh datang terlambat. Kemudian diganti lagi harus datang tepat waktu. Ganti lagi dengan keyakinannya disiplin, cukup ya. Jadi itu panjang-panjang tuh. Kemudian di sini apa keyakinan kelas itu? Harus sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi kelas yang sudah ditetapkan. Kemudian saat pembuatan keyakinan kelas sebaiknya dihadiri oleh seluruh siswa. Nah, Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah, kebetulan kemarin saya sudah membuat video keyakinan kelas, jadi belum diupload, nanti saya upload ya. Itu saya sudah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid. Kebetulan sudah divideokan ya Pak ya. Nah selanjutnya di sini kita sudah tahu lah, tidak perlu juga saya bacakan di sini bahwa kita sebagai pendidik itu pasti menuntun kodrat anak, menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita menuntut di sisi kodrat alam kan anak itu lahir dari lingkungan yang berbeda ya. Jadi kalau kita meminta anak itu sesuai dengan keinginan kodrat kita, itu kan pasti tidak akan bisa. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman, disesuaikan dengan zaman yang sekarang. Sekarang zaman teknologi, pakailah teknologi untuk kebutuhan pendidikan. Nah, selanjutnya apa makna kata disiplin? Tadi sudah ya sama Bapak pengawas, dan kita juga sudah mendengar paparannya yang sangat hebat sekali. Selanjutnya Pak Bayu. Kemudian di sini konsekuensi restitusi. Ini sudah tadi dijelaskan dan ada juga gamesnya. Ada yang menyimak, ada yang tidak. Nah, mengapa manusia harus berperilaku tidak disiplin? Kunaon makin tidak disiplin? Ada yang bisa jawab? Karakter. Karakter.
Karena karakternya. Coba Bapak KS ah. Coba Kak Bayu. Mengapa manusia berperilaku tidak disiplin? Yang pertama mungkin tidak ada motivasi diri untuk menggapai sesuatu hal. Ya pasti dia hidupnya acak-acakan, tidak disiplin. Begitupun dalam proses pembelajaran. Kalau seorang guru ada motivasi untuk berperilaku lebih baik dan sebagainya, pasti akan disiplin. Begitupun di dalam kelas, anak-anak pun sama seperti itu. Kalau dia tidak ada motivasi, tidak keinginan yang baik, mungkin ya dia akan berperilaku seenaknya saja. Itu mungkin. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kasih tepuk tangan dong. Ini hadiah buat yang menjawab, dikasih hadiah. Bu Sri tadi dikasih hadiah belum? Oh Bu Sri belum dikasih hadiah. Oh ada yang menjawab. Meniru menjawab manajer. Iya boleh. Nanti yang menjawab dikasih hadiah juga ya. Selanjutnya Pak Bayu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini ya, bukan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok mah sudah tahu sandang pangan papan. Ini kebutuhan dasar manusia. Biasanya ini yang abstrak ya. Ada survival, bertahan hidup. Kita harus bertahan hidupnya sebagai manusia. Jadi jangan dan saya mah atuh dan teuing. Nah, jangan seperti itu. Jadi tidak ada semangat hidup dan tidak akan bertahan kalau tidak ada semangat. Kemudian mencintai atau cinta dan kasih sayang. Harus ya feedback, kita harus punya cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Orang lain pun sama harus ada rasa cinta dan kasih sayang kepada kita gitu ya. Sebagai bukti apa? Ada Pak Yadi, ada Bu Ani, soulmate ini cinta dan kasih sayang sebetulnya ya. Itu bukti. Dan nanti feedbacknya apa? Ada reward Pak Yadi ya. Kemudian ini ada power, pengakuan kita terhadap kekuasaan kita. Ya saya mengundang mereka karena saya ada power juga gitu ya. Nggak tahu power bank, nggak tahu power apa ini ya. Power glue nempel wae jadinya ya. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan itu bermacam-macam, bisa healing, bisa tempat kerja yang nyaman, itu juga kesenangan ya. Kemudian ada kebebasan ya. Tapi kebebasannya itu ya jangan kebablasan sebetulnya. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Dan ini pun harus dimiliki oleh kita sebagai seorang guru. Kita juga perlu kebebasan, perlu healing Pak ya. Kemudian kita juga butuh kesenangan ya. Bersenang-senang itu ya kita bersama-sama ngobrol aja itu kan suatu kesenangan ya. Apalagi kalau di tempat kerja kitanya nyaman, tidak saling ada sirik, tidak saling menjelekan. Itu kan kenyamanan, dan kenyamanan itu bisa diciptakan ya. Kemudian ada power atau pengakuan. Jadi jangan begini. Ini apalagi kita di lingkungan pendidik. Ada power, pengakuan kita. Seperti saya nih, saya kan baru datang ke sini. Di aku kudu nage ya. Oh Bu Eka, SK-nya di sini. Ayo kita kerjasama, ayo kita kolaborasi, begitu ya. Jadi jangan begini. Tak si Eta datang ke nah SK-nya di dia. Nah, karena arek cok geus di aku kan begitu. Itu kan salah satu. Aduh, orang tadi aku tuh ya. Nah, itu kan kita sebagai guru juga butuh pengakuan itu. Siapa tahu nanti ini misalkan Pak Ujang, Pak Cepi, Pak Bu Baby hek diangkat, akan ada berbagai macam orang dan kita harus sudah siap begitu ya, seperti itu. Ai kamu Eka mah karena kandang kulit sapatu berenangnya, bodo amat datang aja sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah ya. Kemudian ada mencintai atau kasih sayang. Ini mah sudah jelas lah, sudah tertanam dalam diri kita sejak kita orok begitu ya. Cinta dan kasih sayang itu selamanya, makanya ada love forever ya. Kemudian survival ini bertahan dalam hal apapun gitu ya. Di sini kalau kita mau bertahan, kita jangan terlalu banyak mendengar hal-hal apalah begitu ya. Apalagi yang sekiranya akan menjatuhkan harga diri kita, nggak usah didengar ya. Kita bertahan aja sebagai seorang pendidik dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa, itu saja ya. Nah, tahapan segitiga restitusi tadi sudah ya, menstabilkan identitas dan sebagainya, karena tadi kita sudah melihat videonya. Selanjutnya tahapannya sudah Pak di videonya. Selanjutnya juga nah ada games. Games ini adalah salah satu bentuk kesepakatan
ya, kesepakatan antar kelompok. Karena Ibu games ini ada lari-larinya, Ibu nggak usah ikutan karena ada lari-larinya, Ibu takut jatuh. Di sini kita bagi, ini gamesnya begini. Saya bagi 1, 2, 3 termasuk Pak Bayu ya nanti. Ada 3 kelompok. Tenang. Ada 3 kelompok. Nah ini di setiap kelompok harus dibuat kesepakatan. Tapi tidak boleh berbicara. Kesepakatannya gimana aja? Gamesnya itu, ya nggak boleh ya. Iya, maksudnya gini, kesepakatan. Dengarkan dulu. Ada bola nanti yang akan kalian ambil. Nah, di setiap kelompok itu nanti terserah, misalkan kelompok Bapak mau biru, kelompok Bu Ai dan kelompok Bu Febi terserah ya mau warna apa. Si bola itu dari tempat yang satu ke keranjang itu kan harus dipindahkan menurut warna kesepakatan kelompok kalian. Tetapi dalam memindahkan bola itu, sebelum memindahkan bola itu kalian harus bikin kesepakatan dulu dengan kelompok. Misalkan kan otomatis ada yang mau mengambil. Nah, si orang yang ketiga tidak boleh berbicara, ya. Yang ke-1 dan ke-2 itu ditutup matanya. Sekarang silahkan Bapak mau sama ini. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Bukan main, Bu Febi. Tolong. Nggak boleh ngomong. Ayo. Sampai habis waktu. Udah. Habis. Ya, ambil keranjangnya sesuai dengan kelompoknya. Ya, tadi adalah salah satu bentuk kontekstual ya dari kesepakatan yang dibuat baik itu secara kelompok ataupun di kelas. Tadi yang juara tuh kelompok mana ya? Ada 2. Biru. Biru. Yang pink 3, yang biru juga 3. Tapi kalau dilihat waktunya yang biru ya, yang lebih cepat. Untuk yang juara boleh ambil dulu hadiahnya ya. Ingat Pak Bona. Ya, boleh. Tipsnya ada Tips apa? saling ngebot. Belum, kan itu belum dibahas, belum direfleksikan. Ya, dari kesepakatan yang tadi bisa kita refleksikan ya. Gimana caranya kelompok biru bisa berhasil sampai ke 3 tadi? Gimana? Silakan. Ya, ke depan. Kan ada kesepakatan yang dibuat itu. Kesepakatan yang kita ambil adalah tadi dengan adanya menepuk tangan kanan dan tangan kiri. Ketika ketepuk tangan kiri berarti kalau belok ke kiri.
Ketika tepuk kanan ke kanan, ketika tepuk ke depan, punggung belakang ditepuk 1 kali. Ketika mundur ada tepuk kanan. Iya. Jadi itu semua sudah sepakat semuanya dan mengikuti peraturannya. Nah, berarti itu pasti sukses ya kalau semuanya sudah sudah menyepakati kesepakatan yang dibuat. Kelompok yang kalah, kumaha ya? Coba silakan ke depan, Pak Cepi atau Bapak Ujang. Siapa? Kunaon ya? Kan kita harus tanya dulu, kenapa nggak sukses ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk karena guys tadi misalkan guys sukses nih, pertama kan nggak tahu dari ini kan, misalkan kan tadi kira itu 1 orang dulu yang maju, nah ternyata berdua langsung. Oh, jadi satu Iya, ya. jadi pemahaman gamesnya. Belum paham ya. Iya. Betul. Ini kalau yang kelompok Pak Cepi mungkin kurang menyimak katanya ya. Iya, kurang menyimak. Kalau misalkan tadi semuanya tidak sukses, berarti saya salah menyampaikan. Hanya saja tadi barangkali kelompok Pak Cepi kurang menyimak. Sama saya juga dulu kelompoknya gagal ya. Kenapa gagal? Saya tidak mengetahui ada kesepakatan jongkok, sedangkan teman ada yang jongkok gitu. Itu saya juga gagal gitu ya. Nah dari situ justru dari kegagalanlah kita akan mendapatkan kesuksesan. Itu saja. Selanjutnya Pak Bayu. Ini kesimpulannya. Kita langsung ambil kesimpulan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12.30. Kesimpulannya saya ambil yang pertama saja bahwa di sini apalagi dari games yang tadi itu adalah diperlukan kerjasama, kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas. Nah seperti yang tadi, kalau kurang kepekaan gitu ya, kurang kolaborasi dan komunikasinya pun tidak efektif, ternyata belum ada perubahan. Itu saja ya. Selanjutnya Pak. Nah selanjutnya terima kasih ada foto saya di sini. Nah sebelum ini kita refleksikan dulu bersama-sama. Refleksinya dari Bapak PP saja ya. Bapak maka refleksikan kegiatan ini. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eka. Mohon maaf semuanya, kita berikan tepuk tangannya. Ya. Ada tepuk tangan khusus nih dari saya gitu ya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Ya. Untuk refleksi kegiatan hari ini, saya berikan aplaus secara pribadi ya buat Eka, sudah luar biasa dari segi penyampaian, dari tuntutan materi, dan materi ini sudah disampaikan semuanya. Cuman harapan saya ini bukan hanya disampaikan secara hari ini aja, tapi dilaksanakan. Izinkan saya mungkin merangkum sedikit ya, merangkum materi yang Ibu Eka sampaikan. Ini buat diri saya sendiri, karena terus terang saya juga sambil mengingat-ingat kembali materi ini. Mengumpulkan puzzle informasi yang pernah saya dapatkan sama seperti Bu Eka ya dulu. Bapak dan Ibu semuanya, kita ini dalam komunitas guru, hal ini adalah disiplin positif ini adalah sesuatu hal yang jadi ciri khasnya kurikulum merdeka. Nah, tujuan utamanya adalah merdeka belajar. Izinkan ya saya Bapak. Semarang ya adalah tujuan utamanya adalah merdeka belajar.
ketika anak melakukan sebuah kebiasaan positif itu tanpa tekanan, dia harus berdasarkan kesadaran pribadinya. Maka muncullah tadi istilahnya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini harus kita bangun dengan menyadari kebutuhan pokok manusia. Tadi itu kebutuhan ada apa? Yang pertama kebutuhan, ada kebutuhan apa tadi? Yang pertama Kebutuhan dasar, bertahan, cinta kasih, survival itu bertahan ya, cinta, bertahan. Yang kedua cinta kasih. Yang ketiga penguasaan, power atau penguasaan. Yang keempat kesenangan. kelima lupa. Hiburan. Hiburan. Kesiburan atau kesenangan. Kenapa saya harus belajar ini? Setiap guru kita harus mengetahui ini supaya mengetahui si anak itu kenapa sih pakai iseng-iseng teh. Karena kayaknya anak teh iseng ngosotkeun misalnya batur gitu ya. Nah, kita harus ngasih nih cara arahnya. Si manja-manja teh ayo lenian ke guru. Kita cari teh. Si anak teh nah make kesiangan wae. Kita harus tanya pakai segitiga restitusi tadi. Pertama, misalnya anak kesiangan wae. Harus ditanya dulu. Jangan kamu di video pertamanya. Kalau misalnya pas dijawab, Pak, Bu, maafin saya itu tadi bantuin ibu saya jagain hati. Berarti dia adalah kebutuhan hidup supaya jangan langsung dihukum saja, gitu ya. Karena ini ada kebutuhan. Kemudian cinta kasih, misalnya anak itu kadang-kadang lenian wae atau iseng teh supaya cari perhatian. Mungkin di rumahnya banyak sekarang yang mohon maaf ada yang pisah antara ibu dan ayahnya, dia ingin diperhatikan oleh seorang bapak atau seorang ibu. Nah, itu dia kebutuhannya adalah cinta kasih. Maka kita berikanlah cinta kasihnya sebagai ayah kedua atau ibu kedua. Dan anak power ya, dia ingin menunjukkan dia bahwa dia berkuasa. Kadang arahnya ke pembulian gitu ya. Dia ingin menunjukkan kekuatannya, saya sebagai penguasa di sini. Berarti dia butuh pengakuan terhadap kekuatannya. Ini kebutuhan dasar. Bukan hanya di anak-anak, di guru juga, di lingkungan juga masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang ingin diakui nih, saya sebagai RT atau saya sebagai RT. Betul, Pak. Saya tak akui, nah tadi akui nih. Dan sekali gitu. Ada kesenangan, kadang iseng. Kamu nah pakai cuaca buku batu, nah iseng apa sih? Ya iseng datang nanti. Jadi kesenangannya gitu. Maka kalau bilang gitu, tadi ada segitiga restitusi tanya. Validasi lah, oleh itu deh. Salah enggak? Jangan kita yang membuat menghukumnya. Itu kamu salah. Nah, jangan, tapi dia yang menyadari kesalahannya. Dia sendiri yang mencari solusinya, menembus kesalahan. Terus setelah ini kamu harus apa? Saya akan ganti Pak bukunya. Bukan kita yang memaksa mengganti bukunya, tapi dia sendiri yang sadar sendiri. Nah, jadi kesenangan. Kemudian hiburan sama tadi ya. Yaitu betul ya. Tidak yang murid guru juga. Jadi kita harus tahu murid melakukan sebuah kesalahan atau tindakan indisipliner itu apa sih dasarnya? Karena kembali lagi ke kebutuhan pokok manusia. Ya. Sampai sini ada gambarannya, Pak. Sudah diberikan gambarannya sama itu. Maka muncullah dari ini ada tadi hukuman, ada konsekuensi, ya. Konsekuensi. Ada restitusi. Jadi asal 4 apa lagi ya? Hukuman, konsekuensi, restitusi. 3 apa tadi? Ya, kalau kita secara biasa anak tidak disiplin langsung dihukum, push up. Jalan bebek, kalau ada apa lagi? Ini ya, kita hindari yang ini. Nah, konsekuensi kadang bisa dipakai, kadang yang lebih
lebih bagus sih yang ini ya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau tahap belajar mah kita konsekuensi. Nah, masih ada mendingan lah konsekuensi Iya, betul. dibanding dengan Hukuman. hukuman. Nah sekarang yang diarahkan adalah segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang melanggar itu, pertama paling itu apa yang paling pertama? Menstabilkan identitas. Stabilkan identitas. Oh gitu ya. Kalau bapak dalam posisi kamu juga pasti seperti itu loh. Pasti anak itu, pasti bapak juga kesal. Ya. Jadi kita menyamakan dulu frekuensi lah dengan si anak. Pasti lah, bapak juga kesal lah kalau seperti itu. Kemudian saya stabilkan identitas. Menanyakan keyakinan. Menanyakan Bukan keyakinan. menanyakan keyakinan pasman terakhir. Validasi tindakan yang salah. Validasi. Tindakan yang salah. Baliknya, jadi ada. Di kanan atau di sini? Yang ini di sini Pak. Ke sini kan, di sini Pak. Di situ di kanan. Hapus teman. Baru menanyakan Ya. Ya. sebelah kanan, Pak. Ya udah Pak. Validasi. Ya, itu validasi dulu. Validasi Tindakan yang salah. tindakan yang salah. Adalah tindakan kosong itu. Ya. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Oh pastilah dulu kesel. Kemudian di sini Menanyakan keyakinan. kira-kira itu salah nggak menurut kamu? Jadi bukan kita yang menjudge kamu itu salah, ya dia sendiri yang menyadari. Kembali kan merdeka belajar, dia harus bebas menjadi dirinya sendiri juga, menyadari kesalahan diri juga. Kembali ke profil belajar Pancasila yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri, menyadari kelemahan sendiri, menyadari kekuatan sendiri. Jadi kalau dia berbuat salah tuh dia harus sadar bahwa dia itu salah, atau bahwa dia itu harus memperbaiki diri sendiri. Lalu langkah terakhir, Keyakinan. Menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Jadi dia sendiri yang cari solusinya. Ya, jadi bukan kita yang mempunyai. Nah, ini restitusi ini yang harus dibiasakan di dalam kegiatan kelas kita di sehari-hari. Jadi di awal tahun pelajaran pertama tuh buat dulu keyakinan kelas. Jadi ketika ada anak yang indisipliner, nah, restitusinya gampang. Keyakinan apa yang kita langgar kemarin? Nah, dia sendiri, keyakinan itu Pak, dipajang sini keyakinan kelasnya, ada keyakinan kelas. Tidak bertengkar dengan orang lain Pak. Oh ya, berarti kamu harus ngapain? Saya harus minta maaf. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Jadi dia sendiri yang cari solusinya. Kalau dia yang mengeluarkan solusinya, ya peluang untuk dia memperbaiki dirinya lebih besar daripada kita memaksakan, maka dirinya akan tertekan. Kembali ke kesehatan mentalnya. Ya, gitu. Nah, ini segitiga restitusi. Memang hal ini baru ketika mereka belajar dicanangkan, baru diketahui ya. Nah itu ya, ini mah hanya rangkuman secara garis besarnya saja. Secara izinnya, kegiatan seperti ini harus lebih sering digalakkan ya Pak S di komunitas belajar. Minggu sekarang membahas apa? Bahas sistem positif. Alhamdulillah. Ini aja, ini juga anggap sebagai kegiatan komunitas belajar. Oke, 2 minggu ke depan adakan lagi bahas apa nih? Nah, sekarang itu mumpung di tahun yang baru, motivasi saya silahkan perdalam tentang asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu penilaian awal bagi peserta didik ketika masuk di kelas kita. Selain kelas 1, kelas 2 juga laksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Jadi bisa dibahas kan sebelum masuk kelas. Nah ini sampai sini ada gambarannya, hanya jelas saja gitu. Nah kemudian tadi juga saya tertarik pada pembahasan yang pemberian ranking. Ya, pemberian ranking tadi di pembahasan mereka mematikan kreativitas ya.
Makanya di kurikulum mereka itu aplikasinya juga tidak ada ranking. Jadi kita itu harus memberikan penghargaannya untuk semua, jangan sampai yang lain iri. Penghargaannya lebih ke diferensiasi, menghargai minat mereka, bakat mereka masing-masing. Bakatnya misalnya ada yang suka nyanyi, berikan penghargaan dia suka nyanyi, walaupun nyanyinya di WC. Anak yang bakatnya suka sepak bola, berikan dia penghargaan sebagai hobi sepak bola. Karena untuk membangkitkan bakat mereka, saya dihargai ini sama ibu guru, saya akan lebih rajin lagi nih sepak bolanya di kelas ya, diarahkan oleh kita, ada kesepakatan kelas. Jadi saya sarankan, bahkan saya tekankan di kurikulum mereka itu jangan ada ranking. Kalau mau beri penghargaan, semuanya kasih penghargaan. Jadi untuk membangkitkan bakat mereka yang terpendam. Jadi semuanya kita cari nih, dari 50 siswa atau 60 siswa ada usia bakatnya, kadang sampai saya nyari kelebihan orang lain deh. Nyari kesalahannya segampangnya. Tapi nyari kelebihan orang lain susah. Si anak itu memang bagus udah kenal. Yang berhubungan dengan Noel apa? Ya berarti pidato malah begini ya, komunikatif ya, anak yang paling komunikatif. Jadi dia mah jadi tanya oke jawab, paling aktif. Apa nama? Silakan bisa dicari contoh-contoh penghargaan sekarang banyak ya, di TikTok, di YouTube, di Google. Bentuk penghargaannya nggak usah mahal-mahal, yang penting kita intinya menghargai bakat mereka. Apakah mau buku hiji sewan, tapi di luarnya kasih tulisan, kasih HP, kasih tulisan sebagai siswa paling rajin bersih-bersih, sebagai siswa paling rajin mengerjakan PR, sebagai siswa yang paling bagus nilai matematikanya. Jadi kan termotivasi kan semuanya, wah nama tahun ini mah cek mama nanti, wah alhamdulillah anakku dapat penghargaan juga, padahal semuanya dapat. Tuh, kayaknya 500 tadi ku mama nanti di tempat pamosan tuh anak abimanya, padahal masih ada yang cuma biasa. Jadi semuanya harus dapat biar membangkitkan kembali bakat mereka yang ada di dalam tubuh mereka. Karena dulu ketika zaman ranking mah pasti siapa nih? Gimana siapa tuh dah? Hanya kantong plastik nih. Nah itu ya Bu, mumpung sekarang waktunya mau bagi raport nanti, sambil ngisi raport sambil pikir-pikir cocoknya nih si A kasih penghargaan apa ya, sebagai bintang apa. Kalau anaknya nilainya bagus sih enak kan ya, matematika mah bagus, gampang teman sebagai anak paling bagus matematikanya. Silakan cari aja kata-kata yang bagus lah, nanti akan dibaca oleh orang tua ya Pak Bu ya. Jadi untuk pembagian raport sekarang, kalau mau beli piala itu mahal, tapi esensinya tidak dapat hanya 3 orang yang dapat, sementara kita yang lain ya, murid kita itu bukan 3 orang tapi yang lain juga kan buat motivasi ya, motivasi, tapi jangan sampai mematikan yang lain juga. Jangan kita menghargai yang 3 tapi yang 47 yang teken. Nah, gitu ya. Jadi semuanya murid kita berikan penghargaan setiap kelebihan mereka. Ya, kita belajar menghargai kelebihan orang lain sekecil apapun. So, belajar banyak kelebihan dia susah gitu teh. Belajar. Nah, awalnya kelebihan teh ya kadang ada yang paling semangat dalam belajar membaca. Balikkan, jadi positif aja kamu ya, kata-katanya positif biar memacu semangat dia. Paling semangat, saya bisa baca, paling semangat dalam belajar membaca.
jangan, dilarang. Karena saya pernah ikutan belajar di hipnosis ya. Alam bawah sadar manusia itu tidak membaca kata jangan, tidak membaca kata dilarang. Tidak boleh. Dilarang buang sampah di sini, di sini. Di sini guys. Jangan duduk di sini. Jangannya nggak kebaca tuh alam sadar. Aduh. Jadi kata jangan, kata tidak itu, apalagi anak-anak, itu tidak terbaca ke alam bawah sadar. Soalnya kan bacanya sampai lewat, jangan nama tidak baca. Di kebaca nama buang sampah di sini, di sini. Termasuk masyarakat juga gitu ya. Jangan buang sampah di sini, di sini. Jangan ada perintah. Ya. Pernah lihat video ya? Jangan lihat lubang ini. Udah penasaran gitu. Pas jadi kata jangan itu bikin penasaran justru. Jangan bikin penasaran. Jangan merokok, penasaran. Jangan narkoba. Dilarang merokok sama apa? Nah, dilarang merokok, dilarang asalan. Padahal pemerintah sudah merubah itu ya kalimat itu dengan merokok mengganggu kesehatan. Yang merokoknya bolong Ya. Ada tesiun. Merokok maju itu. Ya, jadi dari kata-kata negatif jadi dialihkan dengan kalimat yang positif seperti itu ya. Jadi ke alam bawah sadar juga ya. Nah seperti itu ya Pak Bu, ini hanya sekilas refleksi dari kegiatan IWK. Marilah kita wujudkan merdeka belajar itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi guru yang merdeka mengajar. Merdeka ini tidak mudah diucapkan, tapi perjuangan dalam melaksanakannya. Karena merdeka itu dalam artian kalau kata saya mah merdeka belajar itu kesadaran membangkitkan kesadaran masing-masing, kesadaran siswa, kesadaran guru, kesadaran semua stakeholder, kesadaran yang pangkalnya bukan dari eksternal tapi dari internal. Siswa senang belajar bukan dorongan dari luar tapi dorongan dari dalam diri sendiri. Itulah yang sudah merdeka belajar. Siswa yang sudah sadar tentang kewajiban ibadah, sudah sholat atas dorongan diri sendiri, itu sudah merdeka, bukan dorongan dari orang lain. Nah itu penuh perjuangan, kita harus membentuk itu karakter itu. Makanya ada disiplin positif, karena karakter itu harus dibiasakan, nggak bisa didorong. Ya. Pembiasaan, maka harus ada pembiasaan positif itu untuk membangkitkan karakter itu. Karakter yang ada di profil belajar Pancasila. Sudah dibaca profil belajar Pancasilanya? Poin-poinnya banyak ya. Nah, makanya harus ada pembiasaan positif, harus ada proyek, terus ada diferensiasi. Itu ujung-ujungnya adalah profil belajar Pancasila. Intisarinya adalah merdeka. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita akan bahas lebih panjang lagi. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan berikan umur yang panjang dan kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga mereka atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan bisa terus menerus membagikan hal-hal positif ke guru-guru yang lain. Semangat untuk semuanya. Semoga kita menjadi guru-guru yang merdeka. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Pengawas, dan kebetulan sudah merefleksikan ya tadi tentang yang mana ini bukan yang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi saya menitik beratkannya ke guru ya, kemudian Bapak memaparkannya kepada murid ya. Pokoknya itu ilmu tambahan buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama semuanya, atas kolaborasi semuanya, sehingga saya bisa menyelesaikan diseminasi disiplin positif ini dengan lancar, penuh keceriaan, penuh kegembiraan. Akhir kata kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Bapak Pengawas, Bapak Kais dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.